wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka lisan kita bersyukur dengan senantiasa mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Hati kita bersyukur dengan meyakini bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan, yang Allah sampaikan kepada kita, yang kita miliki sebagai bentuk titipan darinya, adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan perbuatan. Itu berupaya agar kesempatan yang Allah berikan kepada kita digunakan dalam rangka ibadah dan ketaatan, dan juga segala bentuk yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kajian dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dan kita masuk di hadis yang ke-16. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yang nama aslinya sudah kita sampaikan beberapa kali pada pertemuan sebelumnya, yaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan aku wasiat, nasihatilah saya, berikan masukan padaku, pada saya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taghdab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Baik Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini tidak disebutkan siapa laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wasiat atau nasihat. Kenapa? Karena memang yang terpenting itu adalah isinya, faidahnya dari hadis, bukan siapa orang yang datang dan bertanyanya. Ya, maka ketika kita mendapatkan hadis seperti ini atau yang serupa dengan ini, dikatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, maka tidak perlu capek-capek kita cari siapa laki-laki ini. Ya, tidak perlu.
Kenapa? Karena lihat, yang penting apa isi wasiat Nabi yang Nabi sampaikan kepada laki-laki tersebut. Itu yang lebih penting daripada sekedar kita mengetahui atau mencari tahu untuk mengetahui siapa laki-laki yang datang kepada Nabi SAW tersebut. Para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, kalau disebutkan tentang wasiat, maka ini menunjukkan bahwasannya nasihatnya itu adalah perkara penting. Wasiat, ya sebagaimana dalam bahasa kita. Misalnya dikatakan ada wasiat dari orang tua. Beda dengan apa? Ada nasihat dari orang tua. Kan beda itu. Kalau nasihat sifatnya umum. Kalau wasiat lebih penting. Ya, lebih ditekankan. Nah demikian, laki-laki ini berkata kepada Nabi, "Ausini, berikan saya wasiat." Menunjukkan apa? Menunjukkan laki-laki ini meminta kepada Nabi nasihat yang sangat amat penting. Yang akan dia jaga, yang akan dia perhatikan, dan dia akan jalani. Maka Nabi SAW berkata kepada laki-laki tersebut, "La taghdab." Jangan marah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ucapannya itu diulang-ulang, la taghdab, jangan marah. Jadi laki-laki bertanya lagi, wasiat yang lain, maka kata Nabi, jangan marah. Wasiat yang lain, jangan marah. Maka Nabi SAW mengulangnya beberapa kali. Baik, apa makna, apa maksud dari larangan Nabi jangan marah? Setidaknya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maknanya ada dua. Jangan marah, maknanya ada dua. Yang pertama memang kembali kepada makna dasarnya. Makna asal dan aslinya. La taghdab, jangan marah. Maksudnya apa? Jangan sampai ada marah yang dilakukan oleh setiap kalian, setiap kita. Nah, pertanyaan dari kami, kira-kira mungkin nggak ada orang nggak marah sama sekali? Mungkin atau tidak? Jangan marah. Oh, nggak boleh marah sama sekali. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Karena kalau larangannya hanya sekedar jangan marah, setiap kita dosa semua. Karena pasti pernah marah. Jadi ini makna yang pertama, jangan marah, marah biasa. Sebagaimana marah yang pernah kita lakukan. Nah, maka makna yang pertama ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu akan marah, disuruh ditahan. Jangan sampai marah, tapi ini berat. Jadi misalnya begini, ada orang dengan sikapnya, dengan perbuatannya, dengan perilakunya bikin kita marah. Biasanya kita apa? Tarik nafas atau telan ludah kan? Ya, atau pegang kepala, gitu ya. Tapi dalam diri marah nggak? Marah. Nah, maka makna yang tepat adalah makna yang kedua. Itu apa? Jangan luapkan amarahmu. Jangan marah maksudnya apa? Jangan luapkan. Jangan luapkan emosimu, jangan luapkan marahmu. Karena kalau sekedar jangan marah, maka tidak ada orang yang, hampir tidak ada orang. Walaupun mungkin ada, ya seperti Nabi. Tapi Nabi juga pernah marah. Nabi pernah marah nggak? Nabi kalau marah, terlihat langsung dari wajahnya berubah. Dan tahu, para sahabat-sahabat Nabi SAW tahu kalau Nabi itu wajahnya sedang marah itu kelihatan dari wajahnya. Maka pernah marah Nabi juga. Maka kembali kepada makna la taghdab, jangan marah, maksudnya adalah jangan luapkan amarah itu. Jangan ditumpahkan. Jangan dalam tanda kutip ditunjukkan. Yang kemudian nanti akan mendatangkan penyesalan. Atau kemudian nanti akan mendatangkan
perkara-perkara yang tidak diharapkan dan diinginkan karena amarahnya ditumpahkan, diluapkan. Seperti apa? Seperti misalnya wal'iyadzubillah, seorang suami karena marah melihat perilaku istrinya, karena marah karena nggak nurut istrinya atau melakukan apapun itu, kemudian apa? Kemudian karena marah diluapkan, akhirnya apa? Terucaplah kata, saya cerai kamu, saya talak kamu. Nah, maka dalam hal ini apa? Jangan marah, maksudnya apa? Tahan. Jangan sampai terucap itu. Tenangkan dirimu. Jangan sampai diluapkan. Sehingga apa? Sehingga kalimat-kalimat yang tidak diharapkan akhirnya muncul. Kalau sudah muncul, nyesel. Apakah penyesalan itu kemudian bermanfaat? Ya tidak bermanfaat. Kecuali dalam kondisi marah yang tidak disadar. Artinya apa? Benar-benar sudah emosi, dia tidak terkontrol, terucaplah kalimat apa? Talak, cerai. Dia nggak sadar. Nah, dari sini para jamaah sekalian, azani Allah ya kumajmain, ingin kami sampaikan terkait fikih talak juga, Bapak Ibu sekalian. Terkait fikih talak, Ustaz, apakah sah suami saya bilang cerai kepada saya, tapi dalam keadaan marah? Kami jawab, di mana ada orang menceraikan dalam keadaan santai? Saya cerai kamu ya. Subhanallah. Kamu gini ya? Ya pasti gara-gara apa? Gara-gara marah. Dalam keadaan tenang. Mungkin ada tenang dulu, kemudian dia istikharah, ya saya talak kamu. Mungkin ada. Tapi karena apa awalnya? Karena marah. Respon dari amarahnya. Gak mungkin karena lagi lagi romantisnya atau dengan bahasa anak muda lagi so sweetnya, saya cerai kamu ya. Gak mungkin. Pasti karena marah. Nah, maka jemaah azanillahu terjatuhlah talak tersebut. Terjadilah talak tersebut, maka sah talaknya. Maka hati-hati para jemaah sekalian, para istri, ibu-ibu, para ummahat, dan juga yang akan menikah, yang belum menikah, harus tahu. Ya, fikih rumah tangga ini penting. Terutama fikih akad, fikih cerai itu harus tahu. Karena banyak di tengah masyarakat, suami yang begitu mudahnya melontarkan cerai. Lebih dari 3 kali dan masih berjalan pernikahannya. Sedangkan di hadapan Allah sudah dianggap dia berzina. Sekalipun apa? Sekalipun dianggap oleh orang lain masih suami istri. Karena terjadinya perceraian itu tidak nunggu ketok palu hakim dulu, tidak nunggu. Ketok palu hakim itu hanya resmi negara. Kalau resmi menurut syariat Islam, sama seperti akad. Apakah pencatatan menunjukkan resmi? Tidak. Orang tuanya datang, saya nikahkan, kemudian si laki-laki yang mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar, ada saksi, sah. Sekalipun tidak tercatat di KUA. Demikian pula dengan cerai. Maka suami yang cerai dan sudah lebih dari 3 kali, kan 2 kali bisa rujuk, 3 kali tidak bisa rujuk kecuali dengan menikah lagi masing-masing, atau si istri ini kemudian dicerai oleh suaminya baru bisa rujuk lagi. Maka hati-hati. Kalau sudah begini, maka wajib pisah. Maka wajib apa? Wajib pisah. Ustaz, saya masih sayang. Nggak bisa. Kedepankan syariat Allah dibandingkan perasaan kita. Nah, ini yang sudah terjadi, harus wajib pisah. Kalau enggak, lihat, mendingan mana? Mendingan di hadapan Allah dia baik atau di hadapan manusia? Di hadapan Allah. Di hadapan manusia baik. Akhirnya rujuk lagi, dalam tanda kutip, dengan rujuk yang tidak sah. Baik-baik, tapi di hadapan Allah enggak sah. Maka dianggap rumah tangganya adalah rumah tangga yang dibangun di atas kemaksiatan. Oh, siap-siap tuh kalau udah begitu, nggak akan berkah. Ia berdampak kepada dirinya, berdampak kepada pasangannya, berdampak kepada anak keturunannya. Kalau lahir kemudian anak setelah itu, berarti anak hasil apa? Hasil zina dengan mantan suaminya. Karena sudah jadi mantan. Maka perlu diperhatikan. Ustaz, saya nggak tahu hukumnya. Nah, perhatikan ibu-ibu. Para suami juga. Orang yang tidak tahu hukumnya, tidak kemudian menjadikan hukum itu tidak berlaku.
Paham ya? Oh, saya nggak tahu ternyata ini ucapan talak ya. Maka tetap talak itu dianggap sebagai suatu yang sudah terjadi. Talak itu dianggap sebagai sesuatu yang terjadi sekalipun dia beralasan tidak tahu. Paham? Ya, demikian para jamaah azan Allah ya. Makanya kalimat Nabi SAW, la taghdab, jangan marah, maksudnya apa? Jangan luapkan amarahnya. Hati-hati ya. Jangan ya jadi laki-laki yang bapernya keterlaluan dan begitu gampang, begitu ringan, begitu mudah lisannya mengucapkan cerai talak. Karena kalau yang begitu itu laki-laki bermadhab perempuan. Laki-laki bermadhab perempuan. Karena biasanya yang banyak minta cerai itu siapa? Perempuan, bukan laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gampang cerai, mereka punya sifat keperempuanan. Itulah hikmah kenapa perceraian itu, talak itu ada di tangan laki-laki. Karena kalau di tangan perempuan sehari bisa 1000 kali minta cerai. Pagi, ceraiin saya. Walaupun 1.000.000 kali nggak sah. Tapi laki-laki gerucap sekali sah langsung. Cerai, iya. Dia bilang iya. Sudah terjadi. Kalau iya tersebut dengan hati diniatkan apa? Mengiyahkan permintaan talak cerainya. Hati-hati ya. Sebagai laki-laki jangan bergampang-gampangan untuk kemudian meluapkan amarahnya dengan ucapan talak. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari hadis ini juga bisa kita ambil faidah bahwasanya nasihat kepada seseorang itu dilihat kondisi orang yang kita nasihati. Nasihat, misalnya ada orang yang minta nasihat datang kepada kita, tolong nasihati saya. Maka isi nasihat itu tergantung siapa yang dinasihati dan kondisi orang itu seperti apa. Tidak sama. Makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabat itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Padahal kalimatnya, perhatikan para jamaah, kalimat yang diminta laki-laki tadi adalah apa? Wasiat. Sedangkan wasiat itu harusnya tentang apa? Ada yang tahu? Wasiat, nasihat tertinggi dalam Islam itu tentang apa? Nah apa? Takwa kepada Allah. Jadi kalau sudah minta wasiat, maka isinya apa? Harusnya adalah agar kamu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalilnya surat An-Nisa ayat 131. Surat An-Nisa ayat 131. Perhatikan kalimatnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kata Allah, telah kami wasiatkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Lihat, wasiat Allah isinya apa? Anittaqullah. Jadi hukum asal kalau ada orang minta wasiat, maka wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Karena tidak ada nasihat yang lebih penting daripada takwa kepada Allah. Dan kenapa juga? Karena tidak ada permasalahan, tidak ada problematika, tidak ada sebuah kesulitan yang bisa diberikan solusinya kecuali kunci pertama adalah takwa kepada Allah. Apapun jenis kesulitannya. Apapun jenis kesulitannya. Masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah dengan kawan, dengan sahabat. Apapun itu, masalah dengan ilmu, masalah dengan akal, masalah dengan hati. Tidak ada wasiat yang lebih bermanfaat. Tidak ada wasiat yang lebih berguna. Tidak ada wasiat yang lebih agung daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi dari setiap permasalahan. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW melihat kondisi orang tersebut, apa yang dibutuhkan, maka wasiatnya bergantung dengan melihat sikon, begitu. Makanya Nabi di sini tidak mewasiatkan takwa, akan tetapi lebih mewasiatkan kepada apa? Jangan marah, gitu. Makanya sebagai orang tua juga sama.
menasihat anak pertama, misalnya anak kedua, tiga, lihat kondisinya. Nggak harus selalu sama semuanya. Ini anak ini karakternya seperti apa, kekurangannya apa, dia dinasihati dalam hal itu. Anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Baik. Kemudian para jamaah azani Allah wa yakum ajma'in, amarah itu akan melahirkan kerusakan yang banyak. Ya, tadi seperti contohnya apa? Perceraian, pembunuhan, dendam, lain-lain lah, banyak sekali. Makanya bukan jangan marah, tapi apa? Jangan luapkan amarah. Walaupun ini berat ya. Berat ini. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, bagi sebagian orang berat. Bagi sebagian orang lagi tidak, karena ada orang karakter. Ya mungkin diantaranya ya kami susah untuk nahan marah itu. Ya, tapi lihat, ada marah yang memang dianjurkan. Ada nggak marah dianjurkan? Ada. Marah ketika batasan-batasan Allah dilanggar. Itu harus marah. Kalau nggak marah, berarti laki-laki yang apa disebutnya? Dayus. Sama wanita juga dayusah. Dia tidak marah ketika ada batasan-batasan Allah yang dilewati, yang dilanggar. Ketika ada hukum Allah yang tidak dijalankan, maka harus marah. Sama seperti halnya saudara-saudara kita yang sedang dibantai di Palestina, maka wajib marah. Wajib marah kepada para penjajah. Wajib marah kepada orang-orang yang tidak punya peduli. Dan lihat, berlalu hari padahal mereka masih dalam keadaan demikian, sudah mulai pupus, hilang doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka. Hilang bantuan-bantuan yang harusnya kita salurkan juga untuk mereka. Maka kami ingatkan kembali ya. Jangan lupakan, terus doakan, apalagi sekarang disibukkan dengan quick count, dipantau terus ya. Siapa ini yang jadi? Akhirnya lupa dengan saudara-saudara kita yang lebih butuh doanya dari kita. Ya sama, negeri kita butuh didoakan. Sebagaimana saudara-saudara muslim kita yang lainnya juga butuh didoakan. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azan Allah alaikum ajmain. Lantas apa solusi dari Islam ketika amarah itu ada pada kita? Jadi mau kita luapkan. Ada nggak solusi dari Islam? Ada. Solusinya ada dua. Solusi yang pertama berkaitan dengan ucapan. Solusi yang pertama berkaitan dengan ucapan. Dan solusi yang kedua, sifatnya, obatnya adalah perbuatan. Apa yang harus dikerjakan ketika marah? Yang pertama adalah ucapan isti'adah. Ucapkan ketika marah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ini yang sering dilupakan nih. Kalau marah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena marah itu yang nyulut siapa? Syaitan. Amarah itu yang yang manas-manasin syaitan. Makanya tadi permasalahan rumah tangga, wah itu paling diharapkan oleh syaitan itu. Adanya dan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Ya, dalam hal ini ketika uzurnya tidak terlalu syar'i. Nah, kecuali kalau syar'i bahkan bisa wajib perceraian. Jadi kan aghdabul halal, hal yang halal tapi dibenci adalah at-talaq, yaitu talak, cerai. Dia halal tapi dibenci. Tapi ini yang paling diharapkan oleh syaitan. Nah, berbeda hukumnya ketika memang sudah harus terjadi perpisahan, maka bisa jadi harus hukumnya. Bisa jadi sangat dianjurkan hukumnya. Kenapa? Karena ketika tidak bisa lagi ditegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, malah jadi dosa misalnya. Maka bisa jadi sangat dianjurkan dia berpisah. Ya, bisa jadi wajib, bisa. Misalnya yang satu murtad, suaminya. Nah, si perempuannya wajib dia cerai. Wajib dipisahkan. Ya, ketika laki-lakinya tidak lagi muslim. Baik, jadi yang pertama adalah ucapan isti'adah. Bagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki qad ghadiba ghadban syadidan. Dia benar-benar sangat marah.
Maka Nabi mengatakan, inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah kalimat, kalau dia ucapkan, maka apa yang dia rasakan akan hilang. Maka Nabi mengatakan, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia ucapkan isti'adzah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Adapun solusi perbuatan. Apa itu? Kata para ulama, solusi perbuatan adalah merubah posisi. Kalau dia sedang duduk, maka dia berdiri. Kalau dia sedang berdiri, duduk misalnya. Atau sedang duduk, berbaring. Berdiri, duduk. Duduk, berbaring. Ya, intinya merubah posisi dia. Atau bisa jadi dengan apa? Dengan berwudu. Atau bisa jadi juga dengan berwudu. Karena nanti dia akan disibukkan dengan wudu. Akhirnya apa? Emosinya, amarahnya mulai mereda. Demikian juga sebagian ulama memberikan saran bahwasanya dia pergi. Ya, jadi jangan ada di hadapan orang yang bikin dia marah. Pergi aja dulu. Makanya bagi laki-laki sama ini. Ini di antara solusi yang cukup cukup efektif. Ketika marah, entah dengan anaknya, entah dengan istrinya, maka dia apa? Maka dia pergi. Bukan pergi untuk selama-lamanya, bukan. Ya. Pergi sementara maksudnya. Pergi untuk sementara. Kenapa? Karena kalau berdiam diri di tempat tersebut, bisa jadi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, terjadi ucapan tadi yang tidak diharapkan, apapun dampaknya sangat banyak. Baik, dan berkaitan dengan amarah ini termasuk dalam pembahasan akhlak. Orang yang bisa menahan amarah ini termasuk dia yang menjaga akhlak yang mulia. Walaupun berat bagi sebagian orang yang memang Allah berikan karakter. Makanya kalau kami pribadi seringnya mendingan pergi aja. Kadang diem gatal gitu. Ya kadang diem gatal. Kalau pergi nggak lihat orangnya, nggak gatal lagi sudah. Baik, kemudian hadis yang ke-17. Nah, inti pembahasan kajian kita insya Allah sebetulnya di hadis yang ke-18 ya. Jangan kalah dua kali, ini sebagai perenungan untuk muhasabah diri kita terkait dengan pahala yang kita berusaha kita kumpulkan dan dosa yang selama ini masih kita kerjakan. Hadis yang ke-17. An Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Faida qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jadi cara bunuhnya harus benar. Kalau kamu bunuh maka cara membunuhnya harus baik. Wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih fa ahsinu dzibha. Maka harus baik pula cara menyembelihnya. Wa lihidda ahadukum syafratahu, maka hendaknya kalian mengasah pisaunya. Wa liyurhidha bihatahu, dan membuat santai menyenangkan hewan sembelihannya. Jadi si hewan sembelihan yang akan disembelihnya dibuat tenang dulu. Ini anjuran dan perintah dari Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Baik, para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Lihat penggalan hadis atau penggalan di hadis ini yang pertama tentang kewajiban berbuat baik terhadap sesuatu. Maka berbuat baik itu bukan hanya kepada sesama hamba. Terhadap segala sesuatu. Kemarin sudah kita bahas pada pekan lalu. Ada hak siapa saja yang pertama? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya apa? Berbicara baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Kemudian yang terakhir, memuliakan tamunya. Jadi bukan sekedar berbuat baik kepada tetangga dan tamu
atau orang yang ada di hadapan kita dengan kita berdiam diri atau berucap baik kepada mereka. Tapi kepada semuanya dalam hadis ini umum. Termasuk berarti kepada hewan. Termasuk kepada hewan. Misalnya ada anjing yang mengganggu. Entah, bukan anjing tetangga, ini ya beda urusan kalau anjing tetangga. Misalnya di hutan atau di tempat yang memang anjingnya anjing liar. Maka kalau dia mengganggu dan harus dibunuh, cara bunuhnya juga harus benar. Niat Islam mengajarkan demikian, ya. Dan demikian pula perintah dalam menyembelih. Menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih unta, menyembelih sapi, dan lain sebagainya. Maka kalau menyembelih, maka cara menyembelihnya harus baik dan benar. Ya, ini cara-cara yang diajarkan dalam syariat Islam. Maka kalau yang pernah kita saksikan, ada di sebagian tempat itu, cara ngebunuh itu wah luar biasa karena beralasan itu apa? Biar cepat, karena di bisnis. Yang penting kebunuh, kepotong daging-dagingnya, terjual. Tapi Islam tidak demikian. Hewannya harus tenang dulu. Disembelihnya, diasah dulu. Maka ini cara yang diajarkan Islam. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik. Lihat kalimat mewajibkan disebutkan dengan kata kataba. Kataba artinya apa? Mengharuskan. Padahal dengan kata lain kataba itu artinya apa? Menulis. Kataba. Ya. Tetapi di sini artinya adalah apa? Mengharuskan, mewajibkan. Dan berkenaan dengan keharusan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan haruskan kepada kita, kalau berkaitan dengan syariat, itu bisa jadi dilakukan, bisa jadi tidak. Maksudnya apa? Ketika Allah mewajibkan sesuatu, maka bisa jadi hamba itu melakukan. Tapi juga bisa jadi hamba itu melanggar apa yang diwajibkan Allah. Maka keharusan yang Allah katakan di sini, maksudnya adalah keharusan yang berkaitan dengan rambu-rambu syariat. Paham maksudnya? Contohnya begini. Ketika Allah berfirman tentang kewajiban puasa yang sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita masuk bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sebagian kita mungkin kerinduannya belum muncul. Buktinya apa? Buktinya masih jauh dengan Al-Quran. Dia mengatakan rindu tapi dia tidak mempraktekkan rindunya. Dia mengatakan sayang, dia mengatakan cinta tapi tidak mempraktekkan cinta dan sayangnya. Berarti rindu dan cintanya dan sayangnya adalah kecintaan, kerinduan dan sayang yang dusta terhadap bulan Ramadan yang sangat mulia. Dan silakan jawab di dalam diri masing-masing. Para jamaah azani Allah wa ajma'in. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya. Kalimatnya apa? Kutiba, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Diwajibkan. Kalau kataba, Allah mewajibkan. Maka apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haruskan itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan syariat, ada yang berkaitan dengan takdir. Apa yang Allah haruskan, apa yang Allah wajibkan itu ada dua. Pertama berkaitan dengan apa tadi? Syariat. Yang kedua berkaitan dengan takdir. Maka ayat tadi, contohnya ayat puasa, ini berkaitan dengan apa? Takdir atau syariat? Syariat. Allah haruskan kalian berpuasa. Allah wajibkan kalian berpuasa. Maka apa yang Allah haruskan itu terjadi pasti atau tidak? Kalau berkaitan dengan syariat, tidak. Buktinya apa? Ada orang yang berpuasa, ada orang yang tidak. Kenapa? Karena yang Allah haruskan, yang berkaitan dengan syariat, bisa jadi terjadi, bisa jadi juga tidak.
Tapi kalau apa yang Allah haruskan itu berkaitan dengan takdir alam semesta, pasti terjadi. Bisa dibedakan? Apa yang Allah haruskan, kata Allah harus. Berarti kan kalau kata Allah harus pasti terjadi, betul nggak? Itu kalau berkaitan dengan takdir. Tapi kalau Allah bilang harus, maka kalau itu berkaitan dengan syariat, buktinya kenyataannya ada yang terjadi, ada yang tidak. Nah, jadi itu ya, jangan disalahpahami ketika kita memahami ayat, yang satu berkaitan dengan takdir, yang satu berkaitan dengan syariat. Karena bagi sebagian orang mungkin ini rancu. Apa yang sudah kita bahas di hadis yang sebelumnya, ini disebut dengan mutasyabihat. Ayat yang masih rancu. Seolah-olah bertabrakan, seolah-olah berseberangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Contoh lainnya, coba perhatikan. Surat Al-Anbiya ayat 105. Surah Al-Anbiya ayat 105. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Anbiya ayat 105. Allah mengatakan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis. Nah, kalimatnya lihat, walaqad katabna. Dan sungguh telah kami haruskan, telah kami tulis fiz zabur, dalam zabur, min ba'di dzikri, setelah tertulis di dalam az-zikr, yaitu lauhul mahfud, annal ardo yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi jangan takut, jangan heran bahwasanya bumi ini nanti akan dikuasai oleh orang soleh. Karena ini adalah kalimat katabna di sini adalah berkaitan dengan takdir, bukan berkaitan dengan syariat. Maka pasti terjadi. Dan sungguh telah kami tulis, sudah kami pastikan di Zabur, setelah ditulis di Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang soleh. Maka ini adalah suatu yang pasti. Yang tak terjadi di zaman kita, atau nanti di anak kita, atau di cucu kita, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi janji Allah demikian. Jadi itu perbedaannya para jamaah ya, antara keharusan berkaitan dengan syariat yang mana bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak dijalani. Dan keharusan yang berkaitan dengan takdir, kalau berkaitan dengan takdir, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Baik, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan faedah hadis ini para jamaah sekalian. Yang dimaksud dengan cara membunuh yang baik, dan cara menyembelih yang baik adalah yang sesuai dengan syariat. Artinya apa? Artinya bukan kembali kepada adat, bukan kembali kepada pendapat kita masing-masing, bukan juga kembali kepada perasaan kita. Aduh, kalau disembelih pakai pisau, gak tega, saya mendingan ditembak aja, dor, dah tinggal jadi kambing guling. Ya, paham maksudnya? Kalau secara ini lebih sadis mana Pak? Ditembak, langsung mati, atau disembelih? Lebih sadis? Disembelih. Ya, kalau secara kasat mata, gitu ya, secara zahir. Kenapa? Karena tetap kegesek dulu kan, walaupun langsung putus kalau tajam. Tetapi dikatakan baik itu kalau sesuai dengan syariat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, ketika kewajiban Allah Subhanahu wa taala al-amru bil ma'ruf, perintahkan yang baik, maka ma'ruf itu dikatakan ma'ruf adalah ketika syariat menganggap itu baik.
Bukan masyarakat kita yang menganggap baik. Bukan keluarga kita menganggap baik. Bukan negara kita menganggap baik. Bukan perasaan kita juga menganggap baik. Tetapi syariat ini bagaimana arahannya. Nah, dengan demikian para jamaah azan ya Allah ya kemajmain, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dalam riwayat lain. Ini sebuah contoh. Karena kan tadi kan perintahnya apa? Kalau kamu bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu sembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Contohnya dalam masalah kisos. Contohnya dalam masalah apa? Kisos. Cara yang baik itu seperti apa? Apakah langsung dipancung apa gimana? Ya betul. Kalau orang bunuh, maka dibunuh lagi. Kalau orang melukai, maka dilukai lagi. Kalau orang mukul, maka dipukul lagi. Nah jadi, dianggap baik kalau berkaitan dengan kisos, serupa dengan perbuatan. Kenapa? Karena syariat menetapkan demikian. Misalnya, ada orang dipukul, palanya bocor. Nah gimana caranya dibalas? Dengan cara baik, tapi bocor juga. Paham maksudnya? Enggak. Kalau kisos, dengan cara apa yang dizalimi, maka dia pun dibalas dengan cara itu. Walaupun tidak dianggap baik. Paham maksudnya? Coba, orang dipukul misalnya pakai batu bocor. Maka caranya gimana lagi? Sama dipukul lagi sekalipun. Oh ini nggak baik. Nggak. Menurut syariat, cara kisos sama dengan perbuatan dia. Contohnya, lihat hadisnya. Dalam hadis Anas, anna jariyatan wujida ra'suha baina hajarain. Ada seorang wanita, seorang budak, bahwasanya kepalanya itu dihimpit 2 batu. Maka ditanya, man fa'ala bik? Siapa yang melakukan ini kepadamu ini? Siapa yang melakukan ini? Afulan, ditanya, apakah si fulan? Maka kemudian hatta sammal Yahudi. Ternyata akhirnya disebutkan sebuah nama, dan nama ini ternyata adalah seorang laki-laki Yahudi yang mendolimi wanita budak yang jenis kelaminnya perempuan. Kepalanya dihimpit oleh batu. Fa'aumat bi ra'siha. Maka akhirnya apa? Dibalas dengan cara yang sama. Ditarik dia, dihimpit lagi dengan kedua batu kepalanya. Ya, kenapa? Karena ini hukum kisos. Dan kisos siapa yang menerapkan siapa? Siapa yang mensyariatkan? Allah. Kutiba alaikumul kisos. Telah diwajibkan kepada kalian hukum kisos. Maka sekalipun wudu, masa orang ini ditarik lagi, dihimpit lagi dengan batu? Ya demikian. Maka cara membunuh yang baik, ketika bicaranya hukum kisos, maka baiknya bukan tergantung siapa yang menghakimi, tapi memang sesuai dengan perbuatan dia tersebut. Baik para jamaah, ini berkaitan dengan cara membunuh atau cara mengkisos. Yang berikutnya adalah cara menyembelih. Cara menyembelih yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik sesuai dengan syariat? Yang pertama syaratnya adalah dia ahli dalam menyembelih. Dia ahli dalam menyembelih. Maksudnya apa? Dia berhak untuk menyembelih. Dan siapa yang berhak menyembelih? Yang berhak untuk menyembelih adalah muslim atau ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Maka kalau dari selain agama mereka, nggak boleh sembelihannya, hasil sembelihannya dimakan oleh kita. Misalnya oleh orang Hindu, oleh orang Buddha, ateis misalnya, Konghucu, maka nggak boleh sembelihannya dimakan oleh kita. Tapi kalau orang Yahudi Nasrani, maka sembelihannya masih halal untuk kita. Termasuk juga orang yang murtad. Orang yang murtad, maka sembelihannya nggak halal lagi bagi kita. Demikian juga para jamaah. Lihat ini fatwanya Syekh Utsaimin. Demikian sembelihan orang yang nggak sholat, maka sembelihannya nggak halal. Hasil sembelihan, dia KTP-nya Muslim, Islam, tapi dia nggak suka sholat, maka sembelihannya nggak halal kita makan. Makanya hati-hati para jamaah sekalian, kalau kita nyuruh orang untuk menyembelih hewan kurban kita, jangan tunjuk orang yang nggak suka sholat. Ya, jangan tunjuk orang yang nggak suka
Salat. Makanya kami kalau dititipkan tiap tahunnya dititipkan hewan kurban, yang nyembelih saya langsung. Saya, staf saya, satu santri udah. Ada warga saya minta untuk potong-potong hewan kurbannya aja. Dagingnya, tulangnya dan lain sebagainya, ngebungkusin. Tapi yang menyembelih, karena saya jaga-jaga, saya takut. Ya, khawatir dari orang yang bukan suka sholat, ya, makanya lebih baik kami. Nah, lihat ini kata Syekh Utsaimin. Maka orang yang dikatakan orang yang tidak sholat, maka tidak halal hasil sembelihannya. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua menyembelih adalah alatnya. Ya. Alatnya yang diperbolehkan. Apa alat yang diperbolehkan? Semua jenis alat yang membuat darahnya itu tertumpah. Apa maksudnya? Yang mengalirkan darah ya dengan pisau, dengan golok, atau misalnya ada kayu tapi tajam boleh. Ada batu tapi tajam yang misalnya dengan ujungnya bisa menyembelih, boleh, silakan. Apapun jenis alatnya. Kecuali dua perkara. Yang nggak boleh apa? Kecuali dua perkara. Yang pertama dengan gigi. Yang kedua dengan kuku. Nah, misalnya nemu kuku gede. Kuku apa biasanya gede ya? Hah? Ya kuku gajah gedenya juga nggak ini ya. Kuku maung misalnya. Tajam, bisa untuk disembelih, nggak sah, nggak boleh, ya. Kalau ada kuku, misalnya kuku kita tajam bisa buat nyayat, kalau buat ayam mungkin kecil lehernya bisa saja misalnya, tapi nggak boleh dengan kuku. Yang kedua tadi dengan apa? Dengan gigi, biar cepat gegelnya gitu, kayak digigit, apa lehernya gitu ya. Kemudian kesembelih, nggak boleh. Ya, dengan kuku dan dengan gigi. Ini larangannya datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma sinnu fa'admun, karena kalau gigi itu dianggap tulang. Wa amma dhufru, sedangkan kuku famudal habasyah, maka dia adalah alat sembelihnya orang-orang Habasyah, jadi nggak boleh kita tasyabuh dengan mereka. Jadi pisau Habasyah itu dari kuku, ya. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, azanillahu wa ajma'in. Syarat yang keberapa berarti? Yang ketiga, darahnya harus mengalir. Jadi ketika disembelih, darahnya harus mengalir. Berarti apa? Berarti harus terputus kerongkongannya nih. Apa dua yang di sini nih? Kerongkongan, kemudian ada uratnya itu yang dua. 4 hal itu harus terputus. Itu yang terbaik. Kan bisa jadi yang depan saja yang terputus, tapi yang bagian pinggirnya tidak. Tapi kata Syekh Utsaimin, yang terbaik adalah bagian depan dan bagian pinggirnya pun uratnya ikut terputus. Lihat kalau nyembelih kambing itu ada kelihatan ya. Apa namanya itu? Urat di pinggir itu apa namanya? Kan ada kerongkongan, ada apa? Nggak tahu. Ada nggak lulus pelajaran IPA-nya nih. Anggota tubuh aja pada nggak tahu ya. Ya cari aja pokoknya itulah ya. Dilihat di bagian leher itu ada apa saja. Baik, kemudian yang keempat, disebut nama Allah ketika menyembelih. Nabi SAW mengatakan, ma'an harodab. Apa saja yang bisa membuat darah tertumpah, wa dzukira rasmullahi alaih, dan disebut nama Allah atasnya, fakul, maka silahkan makan. Dan Allah berfirman, Allah larang di dalam surat Al-An'am 121. Surah Al-An'am 121. Allah mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih, wa innahu lafisqa. Jangan kamu makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah. Jadi, kalau ada hewan tidak disebut nama Allah, hukum sembelihannya
hukum dagingnya tidak halal. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang muslim suka sholat, pas nyembelih lupa baca bismillah, halal nggak? Kalau karena lupa, halal atau tidak? Pas ini, astagfirullah lupa bilang bismillah, halal atau tidak? Hah? Halal. Karena lupa. Bukan lupa-lupaan ya. Halal karena lupa. Ya, jawabannya tidak halal. Tidak halal sekalipun lupa. Sengaja saya sebut biar ketipu, ya. Biar keprank. Bagaimana kalau ada seorang yang lupa menyebut nama Allah, kemudian dia menyembelih, maka tidak halal sembelihannya. Lihat alasannya, perhatikan jemaah. Apa alasannya? Alasannya ketika dikatakan kan lupa, maka jawabannya ya, lupa tersebut menyebabkan dia tidak berdosa. Bukan berkaitan dengan hewan kurbannya, tapi berkaitan dengan perbuatannya. Karena lupa maka dia tidak dosa. Karena kan perintah kita menyembelih atas nama Allah. Itu kan perintah. Berarti kalau sengaja dosa. Kalau lupa tidak dosa. Tapi untuk hewan kurbannya maka tidak halal dagingnya. Ya. Karena kan Allah jelas mengatakan tadi, surat Al-An'am tadi, wala ta'kulu, jangan kamu makan mimma lam yudhkar ismullah alaihi, apa-apa yang tidak disebutkan atas nama Allah atasnya. Hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Baik, pertanyaannya, mubadzir dong, kebuang dong. Kebuang mubadzir. Maka jawabannya, mubadzir itu kalau sesuai syariat Allah kemudian dibuang. Kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, ya karena haram tidak mubadzir. Yang haram dibuang tidak mubadzir. Paham? Tidak dikatakan boros. Kenapa? Karena sudah haram hukumnya. Dan kita meninggalkan itu, kita membuang itu sesuai perintah siapa? Perintah Allah juga. Kita nggak boleh makan sesuatu yang haram, maka dibuang tidak mubadzir. Karena kalau dipaksakan makan, ya haram juga hukumnya. Paham? Apakah kemudian dimakan jadi nggak mubadzir? Ya nggak mubadzir, tapi haram. Sama kayak sama kalau orang punya masih tinggal sisa beberapa batang rokok, dia taubat. Mubadzir kagok lah 3 batang lagi lah. Apakah dikatakan mubadzir? Atau harus dibuang, dibakar, dibuang, dipatah-patahin? Ya dibuang, karena hukumnya haram, maka tidak mubadzir. Ya. Orang punya barang haram, dibuang, dirusakkan. Mubadzir atau tidak? Tidak. Seperti alat musik, misalnya kita sudah beli mahal-mahal, dihancurkan, mubadzir nggak? Ya nggak mubadzir. Kenapa? Karena kita kan untuk meninggalkan. Jelas ya? Ini sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya sama seperti orang yang dia sudah tahu hukum riba. Ya kemudian dia dapatkan harta uang dari hasil riba. Mubadzirah, manfaatin dulu. Bisa begitu alasannya? Bisa atau tidak? Ya tidak. Maka bagaimana? Nggak boleh dibakar uangnya, tapi diperuntukkan untuk orang lain. Bukan dengan niat sedekah, bukan. Nggak dapat apa-apa kita. Dapatnya apa? Dapatnya adalah terhindar dari harta yang haram. Bisa digunakan untuk jalan umum, bisa digunakan untuk WC dan lain sebagainya. Baik, para jamaah azanillahu yakum ajmain, ini 4 syarat ya dari menyembelih hewan kurban, sehingga dikatakan bahwasanya cara menyembelih itu adalah cara menyembelih yang baik. Ya, cara menyembelih yang baik adalah kembali kepada aturan-aturan syariat Islam, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya para jamaah. Hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringi keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Baik, jamaah azanillahu wa yakum ajma'in. Hadis ini walaupun menurut sebagian ulama didhaifkan, ya, walaupun menurut sebagian ulama dhaif, menurut sebagian ulama, tetapi Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Namun isi kalimatnya, kalau misalnya sanadnya pun dhaif, tapi isinya sahih. Artinya tidak berseberangan, tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun sunnah atau hadis yang lainnya. Jadi begitu para jamaah. Bisa jadi ada hadis yang dhaif secara sanad, secara rantai periwayatannya, dari siapa, ternyata si fulan ini pendusta, menyebabkan hadisnya jadi dhaif atau lemah dan lain sebagainya. Tapi ketika isinya tidak berseberangan, apalagi ada hadis lain yang menguatkan tentang kalimat hadis ini, maka boleh diambil isi faidah dari hadis tersebut. Hadis ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang agung karena mengumpulkan dua hak. Karena mengumpulkan dua hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak hamba. Hadis ini mengumpulkan berapa hak? Dua. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah, yang kedua berkaitan dengan hak hamba, hak sesama. Mana hak Allah? Bertakwa. Ittaqillah. Ini hak Allah. Jadi wajib bagi setiap kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun, bagaimanapun kondisi kita, Rasul memberikan nasihat, memberikan wasiatnya kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalimat wa khaliqin nas. Bermuamalahlah, berakhlaklah dengan manusia, kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini haknya siapa? Haknya hamba, haknya manusia. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan hadis ini, maka ini sebagai bahan renungan. Jangan kalah dua kali. Apa maksud dari kalimat tersebut? Jangan kalah dua kali. Apa maksud? Apa makna
Apa yang bisa menjadi bahan renungan dalam diri kita masing-masing agar kita tidak menjadi manusia yang kalah 2 kali. Sudah kalah, kemudian kalah lagi. Maksudnya adalah yang dimaksudkan dan diambil faidahnya dari hadis ini. Lihat Nabi SAW mengatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti, sibukkan dengan kebaikan setelah kita melakukan keburukan. Setelah kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Setelah kita jatuh dalam dosa dan maksiat, lakukan kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa dan maksiat kita. Jangan sampai para akhwat dan ikhwan sekalian, azani Allah ya kumajma'in. Jangan sampai Bapak Ibu, jamaah azani Allah ya kumajma'in, sudah banyak dosa, sudah banyak maksiat, sudah banyak lalai, kurang juga dalam ibadah kepada Allah. Lantas kita kalah 2 kali. Dikalahkan oleh hawa nafsu dan syaitan, demikian pula kalah dalam ibadah. Jangan terus-menerus kita dikalahkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Maka apa yang harus kita lakukan para jamaah azanillahu yakum ajmain? Semua kita, semua yang duduk di majelis ini, semua kita adalah pendosa. Tidak ada di antara kita kecuali semua kita pasti pernah berbuat salah. Bahkan masih terus kesalahan itu dilakukan. Tapi apakah karena kita mengakui akan kesalahan-kesalahan tersebut, kemudian kita tidak bangkit untuk kemudian bersemangat dalam melakukan ibadah? Yang kita yakini bahwasanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan tersebut bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Kenapa? Sudah banyak dosa, salah dalam pergaulan, banyak lupa, banyak lalai, tidak disibukkan dengan ibadah. Berlalu malam tidak ada qiyam yang dia kerjakan. Berlalu siang tidak ada siam yang dia lakukan. Mendapatkan titipan harta dari Allah, tidak ada sedekah yang dikeluarkan. Berlalu sholat 5 waktu, tidak ada rawatib yang dia usahakan. Berlalu waktu, tidak ada zikir yang dilantunkan. Kita kalah 2 kali para jamaah. Dikalahkan dalam hawa nafsu, dikalahkan oleh syaitan agar kita lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan kalah demikian para jamaah? Kalau kita demikian, maka kita adalah manusia-manusia bangkrut di hadapan Allah. Manusia-manusia yang benar-benar merugi di hadapan Allah. Sudah banyak dosa, maka ibadahnya pun sedikit. Maka kuatkan, mohon kekuatan kepada Allah. Dan terus tetap berusaha. Jangan sudah futur jauh dari majelis ilmu. Sudah futur jauh dari lembaran-lembaran Al-Quran. Sudah futur lisan jauh dari zikir kepada Allah. Lantas apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah para jemaah? Apa yang kita akan bawa? Kita tidak tahu mati itu kapan. Karena setiap harinya malaikat maut mengintai kita. Setiap harinya tinggal hanya menanti perintah Allah. Tinggal hanya menunggu waktunya. Jamaah azani Allah wa yakum ajmain, kita butuh lingkungan yang baik, teman yang baik, motivasi yang baik, peringatan yang baik. Kalau tidak di majelis ilmu, di mana lagi kita dapatkan itu? Betul atau tidak? Kalau tidak di majelis ilmu, di mana lagi? Bahkan dalam keluarga pun sering terjadi kelalaian. Di luar sana apalagi? Ketika menjadi hamba yang jatuh dalam dosa, lupa untuk beristighfar. Ketika menjadi hamba yang dikasih karunia oleh Allah, lupa untuk bersyukur. Ketika diuji sama Allah, lupa juga untuk bersabar. Rugi semuanya. Yang harusnya ketika dia dikasih karunia, dia bersabar. Diuji sama Allah, dia bersyukur. Diuji sama Allah, dia bersabar. Dan ketika jatuh dalam dosa, dia bertobat kepada Allah, beristighfar. Makanya 3 itu kuncinya. Kunci kebahagiaan. Diberi karunia, dia bersyukur. Diberi ujian, dia bersabar. Jatuh dalam dosa, dia beristighfar. Jamaah azanillahu yakum ajma'in. Tapi sayangnya 3 hal tersebut masih jauh dari kita. Diuji sama Allah, keluh kesahnya lebih banyak. Yang diluapkan, yang disampaikan,
yang dicurhatkan seolah menunjukkan akan ketidakridhaan dalam hatinya terhadap takdir Allah yang sedang dihadapi. Terutama para jamaah. Mungkin ada orang yang sabar terhadap ujian, mungkin. Tapi yang lebih berat daripada itu apa? Bersyukur atas setiap nikmat yang Allah kasih kepada kita. Bersyukur dengan mata yang sehat, yang masih bisa melihat lembaran-lembaran Al-Quran, ayat demi ayat yang sangat masih jelas. Walaupun sebagian mungkin dengan bantuan kacamata, tapi masih jelas dilihat. Apakah kemudian kita harus oleh Allah dicabut penglihatan kita, barulah kita menyesal, ya Allah, selama ini kami lalai, kami tidak lihat Quran, sekarang saya rindu dengan semua tulisan-tulisan tersebut. Apakah harus demikian terlebih dahulu? Makanya saya punya kawan jamaah azan ya Allah ya kemajma'in. Satu alma mater dengan kami di pondok namanya Islamic Center bin Bas di Jogja. Tapi adik kelas kami jauh ya. Bisa dilihat di YouTube. Dan kalau ingat beliau, Masya Allah, orang yang soleh, orang yang baik, tapi diuji sama Allah. Ketika beliau ahli qiraah, pernah juara dunia dia. Juara 1 dalam hafalan Quran. Ya, internasional, bukan nasional. Namanya Ustaz Abdul Rahim. Beliau keterima di Madinah, bacaannya luar biasa, dan yang mendidik langsung bapaknya namanya Ustaz Samsyuri. Qadarullah masyafa'al, beliau sedang naik motor ketabrak. Dan apa yang terjadi? 2 matanya buta. Tapi apa yang dikatakan Syekh? Allah sayang kepadamu. Allah ingin menjaga kedua matamu dengan hafalan yang ada di dadamu. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan Syekhnya. Kan orang soleh, Pak, bukan karena orang seperti kita, pendosa. Yang mungkin kalau kita bicara berhakkah kita dihukum sama Allah, sangat berhak. Berhakkah kita diadab sama Allah, sangat pantas kita. Orang soleh tabrakan, sudah di Madinah. Ya, kuliah S1 di Madinah, tabrakan, dirawat, ternyata dapat kabar kami kedua matanya buta. Wallahu a'lam, ya ditawarkan untuk diperbaiki dan seterusnya. Wallahu a'lam, ya kondisinya yang kami dapatkan masih demikian. Dan pernah diwawancara, dalam wawancaranya saya nangis, Pak, karena Masya Allah, ini cara Allah menjaga Anda. Apakah kita berharap demikian dulu, barulah kita menyesal? Dan jangan sampai itu terjadi karena Allah menghukum kita. Beda dengan Allah menjaga. Ya, beda dengan apa? Allah menjaga. Ini apa? Allah menghukum kita. Apakah kita menanti Allah menjadikan lisan kita keluh, bisu, kaku? Barulah kita mengatakan, ya Allah, begitu berat saya mengatakan, melantunkan ayat-ayat Engkau. Yang sekarang begitu lancar kita berbicara, berucap, melantunkan tilawah, qiraah, begitu lancar. Tetapi itu tidak dimanfaatkan. Makanya, terkadang orang bersabar terhadap ujian, ekonominya, rumah tangganya, tapi dia tidak mampu bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena diantaranya sering membanding-bandingkan anugerah Allah. Itu yang sering membuat kita kufur terhadap nikmat Allah. Ada sebuah ungkapan pertanyaan jamaah. Kita para jamaah sekalian, misalnya ada salah satu jamaah dikasih misalnya hadiah. Apa namanya? Dikasih Bu, atau Mas, atau Pak, atau Ukhti. Ini hadiah dari saya atas kehadirannya 500.000. Senang atau tidak kira-kira? Senang, bahagia, bersyukur atau tidak? Bersyukur. 500.000. Ternyata jamaah lain saya kasih 3 juta masing-masing. Gimana perasaannya? Yang tadinya bersyukur berubah. Yang tadinya nikmat berubah. Kenikmatannya, kalaupun tidak hilang, berkurang. Kenapa? Karena sudah dibandingkan dengan nikmat orang lain. Betul atau tidak? Demikian kondisi kita para jamaah. Kita sering lihat orang lain lebih atas sehingga apa kita? Lupa bersyukur sama Allah. Kondisi kita ini kondisi yang terbaik menurut Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau dikasih kaya lagi kita akan makin kufur. Kalau dikasih makin kuat makin kufur kita. Gini aja kita kufur kok. Betul atau tidak? Gini aja sering kita kufur. Masih jauh kita dikatakan syukur. Wallahi ikhwan dan akhwat. Masih jauh kita dikatakan abdan syakura. Hamba yang sangat amat pandai bersyukur. Jauh. Jangan kepedean deh. Jangan kepedean. Jangan kegeeran. Oh, pandai bersyukur ya. Jauh. Jauh sekali para jamaah. Belum dengan sehat kita aja.
Jangan mikir karunia berkaitan dengan dunia dulu, dengan nikmat fisik yang sehat saja luar biasa kita lalainya. Makanya kalau bukan di majelis ilmu, kita ingat dengan kalimat-kalimat ini, dengan lingkungan yang baik, dengan rahmat yang Allah turunkan, dengan malaikat yang naungi, dengan sakinah yang Allah jaminkan, di mana lagi kita cari? Di mana lagi lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan seperti ini? Gak ada para jamaah. Yang menyampaikan dapat manfaat, yang disampaikan juga bermanfaat. Ini manfaat bukan saya haus untuk disampaikan, tapi saya haus untuk bisa saya resapi juga. Saya dalami juga, saya renungkan juga. Maka ini waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk kita bermuhasabah. Untuk kita saling mengoreksi, untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling tolong-menolong. Dalam urusan apa? Kita tidak berbicara dengan dunia. Enggak. Kita enggak bicara soal bisnis. Kenapa? Enggak boleh kita bisnis. Enggak boleh kita bicara dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena semua kita yang datang ke sini, mudah-mudahan semuanya tujuannya karena Allah dan akhirat. Kampung yang kita rindukan dan zat yang kita rindukan. Tidak ada kerinduan yang lebih besar daripada perinduan kita berjumpa dengan Sang Yang Maha Kuasa. Semoga Allah karuniakan kita bisa melihat wajah Allah. Semoga Allah karuniakan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat para jamaah, jangan kalah 2 kali. Udah ahli maksiat, nggak ahli tahajud. Makanya pernah saya bikin bantahannya, pernah saya koreksi, pernah saya sanggah kalimat yang mengatakan, ente STMJ, Anda STMJ, sholatnya terus tapi maksiat jalan. Jangan terperdaya dengan kalimat itu. Itu kalimat zaman old itu. Tapi kalau kita gali lagi hadis-hadisnya, gali lagi ayat-ayat Al-Quran, sekalipun engkau maksiat masih jalan, sholat terus. Jadi saya ganti STMJ jadi MJST. Maksiat jalan, tapi sholat lanjutkan. Bukan berarti saya memotivasi untuk terus dalam maksiat kemudian tidak bertaubat. Tidak. Karena kita sekalipun sudah taubat dari satu dosa, bisakah kita lepas dari semua dosa? Bisakah kita benar-benar murni terlepas dari sebuah maksiat? Mustahil. Kita akan keluar dari sifat manusia kalau begitu. Kita akan menjadi malaikat Allah. Kenapa? Karena jaminan Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah manusia yang banyak melakukan kesalahan. Maka sudah dipastikan siapa yang bisa lepas dari dosa? Enggak ada. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih dominan dalam hidup kita? Banyak lalainya atau banyak ingatnya? Banyak pahalanya atau banyak lebih menumpuk dosanya? Kalau lebih besar dalam hal kekurangannya, sudah dipastikan pasti dia rugi di akhirat nanti. Dan di dunia pun kesengsaraannya pasti dirasakan sebelum nanti di akhirat nanti. Kenapa? Karena kehampaan yang dirasakan dalam hati. Ketidaknikmatan dalam ibadah yang harusnya dirasakan oleh setiap orang beriman yang beramal soleh. Itu nggak dirasakan oleh kita. Kenapa? Akibat tidak bangkit. Maka sekalipun kita jatuh dalam dosa, maka ibadah bukan berarti berhenti. Majelis ilmu tidak dihadiri, zikir tidak dibaca, baca Quran tidak dihiraukan, sampai berdebu, sampai lupa terakhir baca itu sampai mana. Saking sudah jauhnya dia dari Al-Quran. Jamaah azani Allah wa ikum ajma'in. Demikian wasiat Nabi SAW. Wa atbi'is sayyi'ah. Iringi, ikuti keburukan dengan apa? Al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan yang dikerjakan, apalagi dominan, apalagi lebih banyak, maka keburukan itu akan tertutupi. Keburukan itu akan terhapusi. Makanya Syekh Utsaimin berkata, sekalipun tidak taubat, sekalipun tanpa taubat, amal ibadah itu bisa menghapus kesalahan. Ini pendapat yang lebih tepat. Apa dalilnya? Dalilnya pertama ini. Yang kedua dalilnya ada surat Hud ayat 114. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kerjakan sholat di penghujung waktu siang dan juga di penghujung waktu malam. Apa kata Allah? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Dan ini para jamaah sekalian azani Allah wa yakum ajma'in. Ada sebab nuzulnya, ada sebab turun ayat ini. Yaitu apa? Ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan dengan wanita tapi tidak sampai zina. Ada seorang laki-laki yang melakukan sebuah perbuatan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya tapi tidak sampai zina kemaluan. Maka laki-laki ini datang kepada Nabi SAW menyampaikan, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dengan wanita tersebut segala sesuatu yang aku lakukan. Semuanya, kata dia. Illa nikah, kecuali aku nggak berzina dengan zina kemaluan tersebut. Jadi semua dikerjakan, semua dilakukan. Lalu apa kata Nabi SAW? Maka kata Nabi, asolaita ma'ana salat al-fajr? Apakah tadi kamu salat subuh bersama kami? Maka Nabi mengatakan, maka orang tersebut mengatakan, "Naam, ya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kebaikan membaca ayat tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Maka salat tadi diharapkan menghapuskan dosamu yang tadi kamu lakukan. Karena kalau zina kemaluan, sebagaimana ada ma'iz dan ada wanita yang hamil karena zina sampai kepada Nabi dan karena zina langsung dirajam, betul atau tidak? Karena sudah pada zina kemaluan, dirajam. Tapi ini laki-laki mengatakan, aku melakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan tidak aku lakukan. Maka Nabi mengatakan apa? Salat kamu. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kebaikan. Nah, di sini menunjukkan apa? Segala bentuk kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Nah, beda lagi hukumnya dengan taubat. Taubat hukumnya apa? Wajib. Dan taubat lebih besar lagi peluang seseorang itu dihapuskan, bahkan bukan dari 1, 2, 3, 100, 200 dosa. Dari ribuan jutaan dosa yang pernah kita lakukan, dengan taubat semuanya dihapuskan. Bahkan dari semua dosa, bahkan dari dosa yang paling besar, dihapuskan dengan taubat. Ada orang berbuat syirik dengan sholatnya, apakah dihapuskan? Tidak. Tetapi dengan taubat. Artinya kalau taubat apa? Lebih besar lagi peluangnya dihapuskan dari semua dosa. Tapi kalau dari dosa, maka dengan kebaikan seorang itu akan diampuni, berguguran, hilang dosa-dosanya dengan kebaikan yang dia kerjakan. Siangnya kalah sama syaitan, sama setan, masa malamnya juga kalah sama setan. Sehingga tidak ada qiyam yang dikerjakan. Sehingga tidak ada tangan yang diangkat menuju Ar-Rahman, bermunajat kepada Allah. Tidak ada istighfar yang dilantunkan, tidak ada bacaan Quran yang ditilawahi, yang dia baca. Jangan kalah 2 kali para jamaah. Jangan kalah 2 kali. Cukup kalah itu sekali. Ya, dalam hal ini kalah. Jangan dalam hal lain juga kita kalah. Ya, itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Baik para jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah maafkan semua kesalahan kita. Yang kecil maupun yang besar, yang kita sembunyikan maupun yang kita tampakkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan duduknya kita di majelis ilmu, berguguran dosa-dosa kita. Semakin besar keridhaan dan kecintaan Allah kepada kita, semakin besar peluang diterimanya Allah Subhanahu wa ta'ala, terimanya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga setiap kekhusyuan, setiap perenungan, setiap muhasabah, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar langkah kaki kita, bukan sekedar ayunan tangan kita, bukan sekedar harta yang sudah kita keluarkan, bukan sekedar waktu yang kita sudah lalui untuk perjalanan menuju majelis ilmu ini, tetapi semua amalan, termasuk amalan lisan, amalan hati kita, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar, Allah berikan pahala terbaik untuk kita semuanya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Dan di sini sifatnya umum para jemaah. Sifatnya umum. Nabi mengatakan manusia semuanya. Manusia semuanya. Apakah dia manusia pendosa? Apakah dia manusia yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal? Apakah manusia yang kita enak kita pandang ataukah manusia yang tidak kita enak pandang? Atau bahkan manusia, apakah dia muslim atau kafir? Perintah Nabi, wa khaliqin nas. Berakhlaklah kepada manusia semuanya dengan akhlak yang baik. Jadi di sini perintahnya jangan sampai ada keyakinan, pemahaman, saya mau nolong kalau sama-sama satu manhaj. Gak pernah Rasul mengajarkan demikian para jemaah. Dia gak satu paham sama saya, dia ahlul bid'ah, dia suka berbuat syirik, gak saya tolong deh. Gak ada. Rasul memerintahkan apa? Semua manusia berhak mendapatkan akhlak dan bantuan dari kita. Yang baik dari kita. Semuanya. Ya. Bahkan sekalipun orang yang kafir. Maka jangan lagi ada pemahaman. Oh, nih, dia cadaran, udah saya percaya deh. Yang satu, waduh belum berjilbab, gak saya tolong deh. Jangan. Manusia. Ya setidaknya apa? Kita membantu karena dia manusia. Nah beda lagi kalau kita membantu, udah gitu dia orang soleh. Dan kita tahu orang soleh ini pasti memanfaatkan bantuan kita dalam ketaatan. Besar pahalanya. Tapi setidaknya tanda kita membantu sisi kemanusiaannya. Humanity-nya. Ya, kemanusiaannya. Itu yang jadi tolak ukur kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah azanillahu ikum ajmain yang bisa kita sampaikan pada kesempatan waktu duha ini. Silakan kalau ada yang tanyakan kami persilakan. Kami akan ada keperluan, jadi mohon maaf kalau buku fadilah amalnya tidak kita kaji dulu ya pada hari ini. Ya. Jika ahli kita menyembelih hewan tapi kita tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah. Baik. Para jamaah, kalau kita tahu orang itu sengaja atau lupa tidak baca bismillah maka jadi haram. Tapi kalau kita nggak tahu dia baca atau tidak, maka halal hukumnya. Kenapa? Karena kembali kepada hukum asal. Hukum asal sembelihan orang muslim maka hukumnya halal. Paham ya? Jadi kalau kita nggak tahu dia baca bismillah atau tidak, kalau dia bilang, aduh tadi saya lupa baca bismillah, dia bilang ngaku, maka jadi haram. Tapi kalau dia nggak ngaku dan kita tahunya dia baca bismillah, maka prasangka baik kita kembali kepada hukum asal. Hukumnya halal sembelihannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa benar ada cerai yang sama sekali tidak bisa rujuk walau si istri sudah menikah lalu bercerai dengan suami bain tersebut? Kalau sudah nikah lagi bisa, ya. Jadi cerai 3 kali, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian pisah dan dinikahi lagi oleh mantan suami pertamanya, maka boleh. Demikian ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebaik-baiknya sholat bagi wanita adalah di rumahnya. Apakah berlaku juga bagi sholat tarawih? Ya, tetap hukum asalnya tetap lebih baik di rumah. Ya, tetap lebih baik di rumah. Tapi tidak dilarang untuk berjamaah sholat tarawih. Sama saja semua hukumnya. Sama seperti berjamaah sholat wajib. Lebih baik di rumah. Tapi kalau dia pengen sholat berjamaah sholat wajib di masjid, maka tidak boleh dilarang. Bahkan oleh suaminya sendiri nggak boleh larang. Kalau suami ngelarang gimana? Istri wajib taat sama suami, dia sholat di rumah. Tapi suami dosa. Karena melarang istri datang ke masjid. Ya, ini sama pertanyaannya ya. Bagaimana hukum sembelihan hewan-hewan ternak yang beredar di pasar-pasar, Ustaz? Semisal ayam potong, sementara kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, sama seperti hukum, ada nggak gorengan, ada risol, ada bala-bala, ada wipol, bukan ya, wipol nggak ada ya. Ada lepet, ada gehu,
Ada nggak tulisan di gorengannya halal? Dicap gitu ada? Nah, ada langsung aja rauk gitu ya. Dicengeknya halal, nggak ada. Kenapa? Karena hukum asalnya halal. Ya, begitu. Jadi hukum asal dari makanan, minuman semuanya halal. Kecuali datang dalil yang mengharamkannya dan jelas keharamannya. Iya. Baik, kalau ada Nasrani. Jadi pertanyaannya di sini, tadi katanya syaratnya 4, di antaranya adalah menyebut nama Allah. Ya, ada hadis menerangkan kalau sembelihan hewan kurban itu atau sembelihan orang Yahudi Nasrani itu tidak disebut nama Allah, fakul antum wasamillah. Kamu baca bismillah dan makanlah. Ya. Tapi sebagian ulama juga menerangkan bahwasanya ya ahlul kitabnya juga tetap dia baca bismillah. Ahlul kitabnya dia tetap baca apa? Bismillah. Kalau baca bismillah, maka yang dia sembeli. Beda dia punya daging tapi yang nyembeli orang ya halal. Nah, makanan yang dimakan oleh ahlul kitab itu hukumnya halal selama barangnya halal, zatnya halal. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya anak laki-laki umur 21 tahun. Dia mempunyai pasangan dan mereka mempunyai usaha bersama. Oh, maksudnya pacar kali ya. Karena saya kira istri di sini. Dan saya takut berdosa, apakah anak saya harus nikah dan anak saya minta nikah siri? Alasannya supaya tidak berdosa dan belum mau berumah tangga. Silakan nikahkan. Jadi halal itu. Ya, yang penting akadkan nikah, nanti tercatatnya nanti nggak masalah. Kalau secara hukum Islamnya maka sah. Ya, tapi tadi kalimat karena dia belum berumah tangga, ya kalau sudah punya istri ya sudah berumah tangga. Sekalipun mungkin maksudnya belum mau bersatu. Ya, masing-masing misalnya boleh silahkan. Ada beberapa ikhwah ya yang orang tuanya sepakat dinikahkan ya sudah. Si istrinya sibuk dengan kuliahnya atau dengan di pondok pesantren padahal sudah nikah. Ya si suaminya kuliah. Ada. Ada masing-masing dan orang tuanya masing-masing membiayai. Atau misalnya si laki-laki yang sudah kerja karena si perempuannya masih di rumah, masih sama orang tuanya, ini masih kuliah, membiayai kuliah sendiri karena masih belum mumpuni untuk membiayai anak orang. Tapi biar tidak dosa dan biar ditandain, dinikahkan. Gak masalah insya Allah. Ya, jadi halal. Daripada dia barang-barang terus jadi dosa ya. Nah, ini banyak ya pertanyaan yang sama nih, sehatinya sama nih. Gimana ayam-ayam di pasar nih? Ibu-ibu tukang belanja nih. Pertanyaan ini banyak banget, ada empat sama tuh. Nggak tahu sehati, nggak tahu nyontek. Masa nyontek pertanyaan? Bolehkah suami istri yang sudah bercerai tinggal satu rumah? Karena rumah itu dibangun bersama. Mereka masing-masing tinggal di kamar depan dan belakang. Bekas suaminya itu tidak pernah sholat dan ringan tangan, mulutnya kasar. Ya, kalau ada mahramnya, ada anaknya yang selalu menyertainya, sama seperti wanita asing. Selama ada mahramnya, maka boleh. Tapi kalau satu rumah berdua nggak ada siapa-siapa, nggak boleh. Nggak boleh sekalipun pisah kamar. Kalau sudah bercerai yang sudah berlalu masa iddah. Tapi kalau bercerai, ini pemahamannya, perhatikan para jamaah. Saya sebenarnya pengen bicara masalah hukum fikih, ya. Imam fikih keluarga dan lain sebagainya. Nanti insya Allah, mudah-mudahan pada waktunya. Jadi kalau perceraian yang pertama dan kedua belum berlalu masa iddah, maka dia masih istrinya. Berarti dia masih dinafkahi, masih satu rumah. Kalau berlalu masa iddah, maka harus dipisahkan. Kenapa? Karena hanya dengan sekedar menyentuhnya atau disetubuhi, maka sudah rujuk.
tanpa harus ada akad. Bertengkar nih, saya cerai kamu, ya. Ah, udahlah baikan lagi, baikan. Ah, udah rujuk dia. Ya, sudah jadi istrinya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Izin Pak Ustadz, saya mohon bantu doanya. Ya, ini disebut namanya agar pindah ke Korem Bogor. Ya, anaknya tentara berarti ya. Ya saya simpan biar saya sebut dalam doa namanya insya Allah ya. Pak Ustadz, bolehkah saya ikut kajian karena kesepian di rumah? Selalu sendirian. Tapi kalau di rumah lagi banyak orang, saya nggak ikut kajian. Baik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu dikasih pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Datang ke masjid biar rame, ya berarti dapat pahala rame. Jadinya dia jadi tim hore aja. Ya. Maka niatkan karena Allah, niatkan karena Allah. Tapi kalau pertanyaannya, kalau di rumah lagi banyak orang gak ikut kajian, itu hak dia. Berarti saat itu dia gak dapat pahala. Tapi saat datang, jangan karena kesepian, tetap karena Allah. Ini lagi sepi, tapi saya niatkan karena Allah. Begitu ya. Pak Ustadz, bolehkah saya memakai minyak wangi karena saya merasa badan saya bau badan. Selalu berkeringat, saya perempuan. Boleh pakai parfum, Ibu. Akhwat boleh halal pakai parfum yang ada warnanya tapi tidak ada baunya. Paham? Pewanginya itu apa? Ada warnanya tapi tidak tercium wanginya. Nah, berarti bukan parfum. Kalau laki-laki apa? Nggak ada warnanya tapi ada wanginya. Nah, itu laki-laki. Jadi maksudnya apa? Haram bagi wanita pakai parfum tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Haram hukumnya. Siapa saja wanita yang pakai parfum kemudian tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kata Rasulullah SAW, wahiyya zaniyah, maka dia wanita pezina. Maka dia wanita pezina. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi boleh pakai minyak wangi kalau depan anak ya, depan suaminya. Tapi kalau tercium oleh orang lain nggak boleh. Apa hukumnya meminjam uang di bank syariah? Bukan kepada siapa kita meminjam, tapi bagaimana sistem pinjam meminjamnya. Karena terkadang ada orang juga, maaf, pakai sorban 3 meter, jenggot 2 meter, jubah, kemudian apa, saya pinjamkan, tapi nanti jangan lupa ada persenannya ya. Orangnya syar'i, tapi sistemnya tidak sama seperti bank syariah. Ketika menamakan bank syariah, tapi cara pinjam meminjamnya nggak syar'i, ya percuma penamaannya. Karena yang penting adalah sistemnya. Ada orang nggak syar'i, ya salib misalnya, tato di mana-mana. Saya pinjam, tapi caranya syar'i, ya sah. Sekalipun pinjam dari orang yang bukan syar'i. Ada bank konvensional, kemudian cara minjemnya syar'i, ya walaupun judulnya bank konvensional, sistemnya syar'i, maka boleh. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi dilihat dari akadnya, dari sistemnya. Kalau ada dendanya, keterlambatan, ada persenannya, maka sudah haram karena ada bunganya atau ada ribanya ya. Bagaimana sikap yang baik ketika menghadapi suami yang marah atau anak yang marah? Nah, ini saya sebagai suami. Saya jawab sebagai suami, bukan sebagai istri ya. Suami itu kalau marah jangan jangan diladenin. Bahasa Sundanya tong ditembalan. Kalau dia marah, dia ngomong diladenin, maka semakin muncak marahnya. Apalagi istrinya ikut marah. Udah meledak sudah. Itu gas, tabung gas yang yang hijau, yang pink jadi merah itu. Keluar.
ya, maka jangan diladeni. Ada terkadang pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban, jangan diem juga. Jawab, malah diem. Kenapa? Takut makan emosi. Ya enggak, kadang butuh dijawab. Yang mana kalau dia diem, makin emosi si suaminya. Jadi harus pintar-pintar tahu. Ini pertanyaan yang basa-basi sekedar nanya, kamu kenapa sih? Diem. Atau yang memang butuh jawaban. Itu yang terbaik, ya. Kemudian kalau lagi marah itu, walaupun suami itu risih lagi marah, dipeluk, peluk aja. Paham ya? Lagi marah, peluk aja. Sebagaimana istri juga kalau marah apa? Dia peluk aja sudah. Ya, oleh suaminya. Ya itu dia, peluk aja, Pak. Iya, kalau istri marah. Ya, kalau kata suami di sini, kalau istri marah, bawa ke toko emas. Nah, bismillah, berangkat aja dah. Pilih yang mana? Sembuh langsung ya. Jadi marah tiap hari bangkrut Bapak. Tahu anak yang marah. Nah, kalau anak marah dinasihati ya. Tapi diamkan dulu. Tapi orang tua kalau kepada anak, dia jangan sampai orang tua yang kemudian segan kepada anak. Ya nasihati aja, nasihati, kemudian doakan. Orang tua punya sebab-sebab yang lebih kuat dibandingkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya sering berantem dengan suami saya. Yang sering dikatakan oleh suami saya yaitu sering mengusir. Apakah ini termasuk talak? Apa bukan? Karena suami sering banget mengusir saya dengan ucapan mohon pencerahannya. Kalau usirnya tidak ada niatan cerai, maka tidak. Tapi kalau pulang kamu ke rumah ibumu, niatan dalam hatinya cerai, maka cerai. Tapi kalau sekedar pulang saja, ngusir saja, keluar saja, maka bukan talak. Jadi talak itu atau perceraian itu diikuti, diiringi juga dengan apa nih? Niat. Tapi ada ucapan yang jelas yang tidak perlu lagi ditanyakan niatnya. Saya cerai kamu, sekalipun niat saya bukan begitu, tetap terjadi perceraiannya. Karena ada kalimat yang sharih, yang jelas terang benderang, ada kalimat yang tidak sharih, yang tidak jelas. Suatu ketika Ana pernah menyaksikan orang memotong kambing, ada kain putih ditempel di kambing tersebut dan membaca sholawat Ibrahim. Yang ingin Ana tanya, apakah boleh kita makan kambing tersebut? Ini kan pertanyaannya suatu ketika berarti udah pernah, udah habis kambingnya. Ya, boleh makan kambing tersebut, udah habis kambing. Kalau berarti ya, sekarang kalau. Boleh. Yang dosa, kalau dia baca bismillah, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya, nah sebelum menyembelih ada bacaan-bacaan tertentu, maka yang dosa yang melakukannya. Adapun berkaitan dengan sembelihannya, selama disembelih dengan bacaan bismillah, maka sah dan halal hewan atau daging sembelihan tersebut. Ustadz, suami saya ingin mengajak berpisah. Banyak banget ya kasus perpisahan ini ya. Sudah 1 bulan saya pisah rumah. Dikarenakan ada masalah besar yang membuat kami sering bertengkar. Apa ucapan suami saya dengan kata kita pisah? Apa itu sudah jatuh talak? Iya, jatuh talak, kita pisah. Tapi ditanyakan karena pisah kan. Tapi gini ya, wallahu a'lam bishawab. Kita bisa jadi begini niatannya. Kita pisah dulu. Maksudnya apa pisah? Pisah rumah. Jadi ditanyakan niatnya apa tadi ucapan pisah itu? Apakah cerai, perpisahan dalam pernikahan, atau hanya pisah rumah saja? Itu harus diiringi dengan niat. Ya, semoga Allah berikan jalan keluar dan semoga Allah bisa satukan kembali. Kemudian diperbaiki hal-hal yang sudah rusak sehingga tidak perlu terjadi perpisahan itu. Bolehkah wanita menyembelih? Boleh. Siapa yang larang wanita menyembelih?
Boleh, tidak masalah. Karena tidak ada tadi disebut syaratnya harus laki-laki. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa dijawab dari pertanyaan yang ada. Apa ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan langsung? Tidak ada. Nah, silakan. Iya. Ya, perceraian itu kan sesuatu yang dibenci sama Allah, tapi bagaimana mungkin dia hukumnya halal padahal dibenci? Ya, artinya maksudnya apa? Maksudnya sama seperti halnya makruh. Ya dibenci, tapi ketika dijalankan apakah dosa? Tidak dosa. Harusnya kan yang dibenci dosa, Pak ya? Segala sesuatu yang dibenci sama Allah adalah dosa. Tapi ada perkara-perkara, maksudnya begini, ungkapan tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya perceraian itu bisa jadi terjadi walaupun sangat amat dianjurkan dalam syariat itu tidak perlu terjadi. Jadi paham, Pak? Walaupun kalimatnya abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang enggak disukai sama Allah, dibenci sama Allah, tapi halal. Jadi artinya jangan sampai ini terjadi, bukan berarti Allah membenci sesuatu yang halal, enggak. Bukan ya. Dan bahkan bisa jadi dianjurkan sebagaimana surat Al-Baqarah ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kamu alla tuqima hududallah kalau enggak salah ya. Kalau kamu khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, maka silahkan. Jadi dianjurkan, silakan perpisahan itu terjadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Maksud dari bukan berarti bahwasanya yang halal tersebut dibenci sehingga Allah membenci sesuatu yang seolah-olah bertabrakan. Harusnya yang dibenci itu adalah sesuatu yang haram yang tidak diridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari akhwat tidak ada? Tidak ada ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita sekali lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa menerapkan inabah kepadanya, kembali senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal-amal soleh yang kita kerjakan senantiasa ditolong dan dibantu Allah, dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dan menjalankannya, sehingga amal-amal tersebut menjadi amalan-amalan yang memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat. Amalan-amalan tersebut amalan-amalan yang diterima oleh Allah dan menjadikan amalan-amalan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa. Karena setiap amalan yang ditolak sama Allah, setiap amalan yang tidak diterima sama Allah, maka tidak akan berdampak kepada dosa. Tetapi sebaliknya, amalan yang diterima sama Allah akan sangat berefek terhadap penghapusan dosa-dosa kita. Maka semoga Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, masya Allah. Apa? Jazakallah khair. Apa? Terima kasih.